Surat Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11 firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah pewalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani. Ada istilah akil balik, ya, akil balik. Kalau akil balik itu kan dewasa. Kalau melihat dari konteks orang percaya atau orang Kristen, istilah atau konsep akil balik ini menandakan kedewasaan rohani dan tanggung jawab moral seseorang. Nah, ketika kita berbicara akil balik itu berkaitan dalam iman Kristen, itu berkaitan dengan kedewasaan rohani. Ini merujuk kepada pertumbuhan dalam iman dan pengertian bagaimana ajaran-ajaran di dalam kekristenan atau dalam hidup percaya sebagai orang Kristen atau orang percaya. Seseorang yang dianggap dewasa secara rohani memang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang firman Allah dan mampu membuat keputusan yang lebih baik. Dan oleh tindakan dan perbuatannya menunjukkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, dan pengendalian diri dan lain-lain itu muncul atau langsung nampak dalam karakternya. Di dalam liturgi gereja atau di dalam gereja ada istilah namanya konfirmasi. Dalam tradisi kekristenan seperti gereja kita, gereja Katolik yang beraliran Lutheran, ya, beraliran karismatik, juga Reform, konfirmasi itu adalah sakramen di mana seorang pribadi atau individu, biasanya remaja, ini menerima penguatan dari Roh Kudus dan meneguhkan iman yang dimulai dengan proses yang namanya baptisan. Dan ini dianggap sebagai penanda kedewasaan spiritual atau kedewasaan rohani dan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam komunitas gereja. Ya, tentu mulai dipercayakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Di dalam denominasi gereja tertentu, konsep seperti ini digambarkan dalam batasan usia tertentu. Biasanya 12 sampai 13 tahun itu sudah dianggap sudah dewasa, ya, bisa bertanggung jawab, pasti punya tindakan yang lebih baik dan juga sudah memahami apa konsekuensi daripada dosa atau tindakan pelanggaran yang tidak bersesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau dilihat dari sisi tanggung jawab pribadi, ketika seorang individu mencapai kepada tingkat kedewasaan, ya, mereka diharapkan untuk mengembangkan hubungan atau relasi dengan Tuhan secara mandiri, bisa membaca Alkitab,
mulai berdoa secara teratur, bahkan hidup sesuai dengan kehidupan Kristiani. Kalau boleh dikatakan bahwa secara keseluruhan konsep istilah kedewasaan atau akil balik ini merupakan satu peran yang sangat penting di dalam kehidupan komunitas orang percaya. Dalam masa-masa posisi yang dikatakan mulai dewasa atau sudah memiliki kedewasaan secara rohani. Nah, pada pagi hari ini apa yang kita baca di dalam Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11, paling tidak ada dua hal pokok besar yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah identitas. Kalau kita membaca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, di situ Paulus secara khusus di ayat yang pertama, di situ ada analogi anak yang belum akil balik. Ya. Dan anak ini dalam pengertian ahli waris dan belum dewasa. Ya. Kalau kita melihat frasa dalam ayat ini, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu, berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 3 ini, Paulus telah menetapkan berdasarkan landasan iman orang percaya bahwa keunggulan kasih karunia Tuhan atas hukum, menerima berkat-berkat Allah melalui iman dibandingkan dengan kutukan yang datang melalui perbuatan oleh hukum Taurat. Ini sudah kita renungkan pada bagian yang lalu. Sekarang berusaha memberikan satu ilustrasi dan menerapkan kebenaran ini dalam praktik yang sangat dikenal atau familiar pada masa itu, yaitu praktek pewaris yang sudah cukup umur sehingga dapat menikmati semua apa yang telah dimiliki secara sah, atau boleh dikatakan berada di luar kendali pribadinya, itu sudah diberikan hak. Dan di sini Paulus mengacu pada proses hukum Romawi yang dikenal oleh Paulus sendiri dan juga orang-orang percaya pada masa itu, yaitu orang-orang Galatia. Bapak, Ibu, Saudara, untuk memperjelas poin ini, Paulus meminjam analogi dari hukum warisan kuno. Memang ada beberagam hukum yang pernah berlaku pada saat itu. Namun di sini nampaknya Paulus tidak sedang memikirkan hukum tertentu secara spesifik. Tapi dia berbicara hal yang sangat umum, yang mudah untuk dimengerti. Seorang ahli waris yang belum akil balik tidak berbeda sedikit pun dari seorang hamba. Dalam konsep Romawi pada masa itu, hamba itu budak. Jadi tidak bebas, tidak memiliki kebebasan penuh, selalu di bawah kendali atau pengawasan sang tuan. Tentu di sini istilah yang digunakan akil balik memang artinya cukup luas. Ada yang digambarkan dari bayi sampai seorang yang sebentar lagi akan masuk dewasa. Ada juga berbicara usia yang spesifik dalam konteks tidak usia dalam kategori tertentu. Ya, seperti yang sudah saya uraikan lebih awal tadi. Ada usia, oh ini anak, ini remaja, ini pemuda, ini sudah orang tua, ini sudah lansia. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan konteks apa yang diuraikan oleh Paulus di sini, jelas ada perbedaan sebenarnya antara ahli waris dan budak. Kalau kita memperhatikan. Tetapi catatan yang diberikan oleh Paulus khusus di pasal 4 ini, kalau kita lihat bahwa tidak berbeda sedikit pun. Dan ini harus dimengerti dalam terang firman Tuhan, khususnya nanti kita meneruskan di ayat yang kedua. Ya, di mana seorang ahli waris yang masih anak-anak itu berada di bawah perwalian atau pengawasan. Nah, ini ada dua istilah yang memang kita perlu pahami dulu. Yang pertama adalah istilah perwalian, di mana istilah ini sebenarnya menunjuk kepada
pribadi atau seseorang atau juga mungkin lebih dari satu orang yang memang diberikan mandat atau mendidik, ya, diberikan mandat untuk mendidik atau punya otoritas untuk menuntun atau membentuk, ya, mendidik dalam hal ini adalah seorang ahli waris. Ya, dalam pengertian yang lain istilahnya tutor. Nah, selanjutnya ada juga istilah yang namanya pengawasan. Ya, ini merupakan istilah yang kedua. Pengawasan mungkin lebih tepat kalau kita terjemahkan sebenarnya penata layanan. Ya, kalau dalam bidang yang lain disebut dengan istilah manajer atau manajer. Tentu di sini diberikan tugas untuk mengurus warisan yang nanti akan dimiliki oleh ahli waris yang masih anak-anak. Selama anak-anak ini atau selama sang anak belum dewasa, ya, diperkirakan diberikan patokan 25 tahun, maka seorang anak ini tidak boleh diperbolehkan menggunakan warisan itu, atau mungkin dalam batas usia tertentu tidak boleh menggunakan warisan apapun, dan ini berada di bawah pengawasan. Bapak Ibu, artinya dua istilah ini sebenarnya berada di bawah kendali, dan ini merupakan analogi bagaimana kita, identitas kita di hadapan Tuhan. Ya. Kita bisa boleh katakan apa yang digambarkan di sini, bahwa seorang anak yang belum akil balik atau belum dewasa dikatakan disejajarkan sama dengan seorang hamba. Artinya tidak punya kebebasan penuh. Ketika berada di bawah kendali hamba, berarti ada pengawasan, ada pengendalian, ada pembinaan di dalamnya, pembimbingan seorang tutor. Ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita berada di bawah pengawasan dan pembimbingan di bawah kuasa hukum Taurat. Kita belum ada kebebasan di sana. Benar-benar kita terikat di bawah tuntutan hukum Taurat. Inilah gambaran yang dimaksud oleh Paulus. Artinya menjelaskan identitas kita sebelum kita menerima hak-hak penuh sebagai seorang anak yang disebut sebagai anak Allah. Kita berada di bawah pengawasan dan kendali daripada hukum Taurat. Kita berada di bawah hukum dan dikatakan kita belum dewasa secara rohani, belum akil balik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dalam bagian identitas ini adalah dikatakan ketika kita masih belum akil balik, maka kita juga takluk kepada roh-roh dunia. Dikatakan ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Coba perhatikan Alkitabnya masing-masing. Tulisan Allah-Allah di situ dalam huruf kecil. Beda dengan kata Allah atau istilah Allah bagian kalimat terakhir ditulis huruf besar. Itu menunjukkan bahwa ketika kita masih belum akil balik, kita masih memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang menurut kita itu adalah Allah, sebenarnya bukanlah Allah. Ini merupakan gambaran yang merupakan penerapan dari bagian yang pertama tadi. Dalam bagian ayat yang ketiga, demikian juga kita. Apa yang dimaksud dengan selama kita belum akil balik? Kalau kita meneliti dan memperhatikan konteks ini, maka mungkin kita sedang berpikir bahwa Paulus sedang membicarakan tentang pertumbuhan orang percaya secara pribadi. Tetapi konteks pembacaan kita mengarahkan kita, membawa kita untuk melihat apa yang Paulus sedang gambarkan, bahwa kita berada dalam kehidupan di bawah pengawasan Taurat, atau boleh katakan pengawalan hukum Taurat. Kalau kita dalam perenungan yang lalu, hukum Taurat itu adalah penuntun yang mengendalikan, mengawasi kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ini kita bisa bandingkan dalam pasal 3
ayat 26 dan 29. Sebelum kita diberikan hak penuh sebagai anak-anak dan ahli waris, orang-orang percaya saudara dan saya berada dalam pengawasan Taurat sampai Kristus datang. Inilah yang dimaksud oleh Paulus belum akil balik. Takluk kepada roh-roh dunia. Istilah ini sebenarnya merupakan bagian keterikatan kita dalam ketidakbebasan kita di hadapan Tuhan. Karena dalam konteks pada masa itu adalah budaya Yunani yang sangat terikat dengan masyarakat atau umat Allah atau orang-orang Galatia. Dan sangat mudah untuk hidup lama mereka itu terikat dengan penyembahan dewa-dewa berhala. Itulah yang difahami dalam pengertian Allah-Allah yang bukanlah Allah. Nah, di sini Paulus memberikan pemahaman kepada kita bahwa identitas kita yang digambarkan sebagai anak yang belum akil balik atau berada di bawah kendali pengawasan hukum Taurat, itulah status kita sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan digambarkan itu belum dewasa secara rohani. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini tentu sudah dewasa secara rohani. Amin. Masalahnya kita ukurnya lewat dari mana? Nah, ini dia. Kalau seorang anak, dia sudah lepas dari usia tidak minum susu lagi, ya. Manusia ASI, ya, air susu ibu, tidak bergantung lagi. Tapi dia sudah lepas dari situ. Tentu di sini juga dia tidak perlu lagi diberikan instruksi atau perintah-perintah, tidak perlu lagi. Dia dengan sendirinya sudah bisa melakukan segala sesuatu tanpa pengawasan. Dimanapun berada, dia menjadi berkat. Dimanapun dia bergerak, pasti menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan. Ya, contohnya praktisnya, kok orang Kristen, kok anak-anak rohani, anak-anak gereja kok merokok gitu ya. Nah, ini bukan dewasa namanya. Ketika ada pembina, ada kakak rohani, baru sepertinya hidup seperti malaikat yang tidak ada kesalahan. Ya. Waktu saya di asrama, bahkan sampai hari ini masih berada di asrama, ya, kelihatannya semuanya orang-orang kudus, ya. Tapi kenapa masih ditemukan sabun pindah tempat, uang dari dompet pindah tempat, sikat gigi pindah tempat, odol pindah tempat, gagang pintu bisa rusak, daun pintu lemari bisa rusak. Itu karena tanda ketidakdewasaan. Disinggung sedikit, pintu ditendang. Gagang pintu, ya, copot. Disinggung sedikit, yang keluar bogem mentah. Istilah saya itu kue bakpao atau goreng pisang, ya kan? Tamparan dan juga tinju. Gampang sekali. Itu namanya tandanya ketidakdewasaan. Tidak ada yang mengawasi, ayo mabuk yuk. Tidak ada yang mengawasi, ayo merokok yuk. Sangat mudah tergoda. Tidak dewasa secara rohani bisa juga ditunjukkan ketika ada instruksi, tolong ya, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kalau kamu lakukan ini, maka ada konsekuensinya ini. Sekali lagi, itu dilawan. Itu tidak didengar. Itu artinya kita tidak dewasa rohani. Di sekolah contohnya, datang harus tepat waktu. Sudah jam bel sekolah masih tidur. Ya kan? Di rumah contohnya, di tempat kita, ya, orang tua memberikan nasihat, adik, jam segini harus tidur ya. Sebentar mah, sebentar lagi. Udah cukup nontonnya, nanti matamu rusak. Nggak apa-apa kok, masih kuat.
Walaupun sebenarnya orang tua juga melihat keberadaan kita. Itu artinya hubungan kita dengan orang tua itu relasi kita dengan Tuhan sama sebenarnya. Hal yang sederhana kita tidak bisa ikuti, apalagi hal-hal yang berprinsip seperti yang kita bicarakan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah identitas kita ketika kita belum dewasa di dalam Tuhan. Dikatakan belum akil balik. Hal yang kedua yang kita renungkan pada bagian ini, kedewasaan rohani, adalah status kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu status sebagai anak Allah ini kita tidak terima begitu saja. Ada prosedurnya, ada jalurnya, ada aturan mainnya. Tentu aturan mainnya ini bukan kita yang membuat, seenak-enaknya saja kita, tidak. Tapi Allah sudah tentukan. Karena Dia melihat kita dalam ketidakberdayaan kita, dalam keterikatan kita, ketika kita tidak merdeka. Sekarang Dia mau menebus kita oleh karyanya di atas kayu salib. Dia mau membebaskan kita itu dari pengawasan ini tadi, dari perhambaan ini tadi. Maksudnya perhambaan dalam dosa. Kita dibebaskan melalui apa? Melalui karya penebusan di dalam Kristus. Itulah status yang diberikan kepada kita melalui karya penebusan. Kalau kita melihat dalam teks ini, maka kita akan memperhatikan beberapa keindahan yang mungkin kita bisa telusuri. Dikatakan anaknya yang takluk kepada Taurat, anaknya yang dilahirkan dari seorang perawan, ya, di ayat 4 dan 5. Coba mari kita lihat di ayat 4 dan 5 Bapak Ibu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Frasa setelah genap waktunya itu merujuk kembali kepada ayat yang kedua, bagian yang B. Kalau kita membaca di situ dikatakan, tetapi ia berada di bawah pengawalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Artinya saat yang telah ditentukan oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah mengetahui dengan tuntas saat dimana 2000 tahun yang lalu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dengan begitu luar biasa. Kita hanya bisa bergantung sepenuhnya dan percaya sepenuhnya bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab itu ya dan amin. Ketika berbicara setelah genap waktunya, ini menjelaskan bahwa anak Allah lahir dari seorang perempuan. Walaupun sebenarnya ungkapan ini sangat berkaitan dengan kelahiran yang dikatakan kelahiran dari perawan Maria. Namun apa yang dimaksud Paulus di sini sebenarnya bukan itu. Kalau dia sedang memikirkan itu, maka dia akan mengganti kata perempuan itu menjadi perawan. Ini merupakan analisa teksnya Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini menegaskan tentang sisi kemanusiaan di dalam Yesus. Bukan hanya sebatas lahir dari seorang perempuan, tapi bagaimana proses Allah menyelamatkan manusia itu. Dari statusnya yang adalah Allah, Dia membatasi dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Anak Allah bukan hanya mengambil hakikat manusia, tetapi dikatakan ia pun takluk kepada hukum Taurat. Dalam bagian ayat ini sebenarnya harus kita fahami dengan betul. Karena dalam ketundukan atau diperbudak dengan ditakluk itu, kalau salah pengertian, itu seolah-olah kita mengatakan bahwa
Yesus Kristus itu diperbudak oleh hukum Taurat. Bukan. Justru Yesus itu menebus kita dari hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti hukum Taurat lebih kuat dari Tuhan Yesus. Tidak. Tetapi sebenarnya dia di atas hukum Taurat. Tetapi sekali lagi, dia mengambil posisi itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Artinya dia membawa kita kepada status kita yang tadinya terikat, yang belum akil balik, sekarang dibawa masuk menjadi akil balik. Artinya dewasa. Hidup sudah lahir baru dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan tujuan dari penebusan yang dilakukan oleh Kristus, sebenarnya itu merupakan pemberian status kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Kalau kita membaca di ayat yang ke-5b. Di ayat 5b, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kita bisa memahami di sini bahwa penebusan dari hukum Taurat dan status kita sebagai anak Allah ini merupakan cara Allah sendiri yang Allah sendiri lakukan untuk saudara dan saya. Tidak ada satu andil pun dari diri kita atau apa yang dianggap layak untuk kita lakukan kepada Allah supaya kita ditebus. Tidak ada. Ini dari pihak Tuhan. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan sebenarnya. Yang bisa kita banggakan, yang kita bisa ucap syukur adalah anugerahnya yang besar yang membawa kita kepada kehidupan status yang baru, yaitu sebagai anak. Tentu sebagai anak itu akan menjadi ahli waris, penerus dari pewaris. Dan warisan yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak bisa dibantahkan atau tidak bisa dibatalkan adalah keselamatan yang ada di dalam dan melalui Kristus. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Kesementaraan hidup kita di tengah-tengah dunia ini adalah proses yang sangat singkat. Kita lahir besar, udah mulai besar, studi, masuk perguruan tinggi, ada yang usianya pendek, Tuhan panggil, ada yang usianya masih panjang bisa melihat anak dan cucu, bahkan sampai buyutnya pun masih lihat. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu artinya kesementaraan kita di dunia ini Tuhan berikan kepada kita adalah merupakan anugerah yang tak terbatas, yang tidak bisa kita lakukan kalau kita hanya berjalan sendirian. Kalau kekuatan kita sendiri. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita tidak mampu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Status kita dikatakan sudah dewasa. Tentu melalui iman kepada Kristus ini kita diperhitungkan sudah dewasa. Maka hal yang kedua, status sebagai anak Allah tidak hanya melalui karya Kristus, tapi berikan kita dikatakan sudah dewasa. Melalui apa? Melalui karya Kristus, ketaatan Kristus kepada Taurat atau kepada hukum yang diberikan oleh Allah karena tuntutannya ini melalui hukuman di atas kayu salib, dan telah membebaskan kita dari masa belum akil balik, dan oleh iman percaya kita kepada Kristus, dan itu diperhitungkan kepada kita sudah akil balik atau sudah dewasa. Maka status kita sebagai anak yang sudah dewasa secara rohani, kalau kita melihat gambaran dari ilustrasi sang ahli waris yang belum akil balik, dari awal memang seorang anak. Ini bukan perubahan dari budak menjadi anak atau dari orang berdosa menjadi anak. Kita tidak boleh melupakan
Di sini Paulus sedang membicarakan orang-orang percaya di masa perjanjian lama di bawah hukum Taurat, dan di masa perjanjian baru, yaitu di bawah iman kepada Yesus Kristus. Ini bukan tentang status kita dulu waktu berdosa dan sekarang telah diselamatkan. Tapi Paulus sedang mengajarkan kepada kita bagaimana perubahan bukan hanya terjadi pada saat Kristus mati di atas kayu salib bagi orang-orang pilihannya, tetapi pada saat karya penebusan itu diaplikasikan atau diterapkan, dilakukan secara pribadi oleh Roh Kudus dalam hati kita. Maka disitulah Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris kerajaan sorga. Ini di ayat yang ke-7 kita bisa baca. Mari kita baca. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Artinya, hak ini diberikan oleh Allah kepada kita. Status kita sebagai anak. Maka manfaatnya dalam kehidupan kita tentu sebagai status sebagai seorang anak. Dalam ayat 6, di situ Paulus memperluas pemahaman kita mengenai manfaat status sebagai anak yang dimiliki oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Galatia yang membaca tulisan ini, dan orang-orang yang bukan Yahudi, dan juga untuk kita sampai saat ini. Bahwa kita hidup sebagai anak itu karena kita dibawa kembali, diubahkan status kita menjadi status di dalam Kristus, artinya status baru sebagai anak. Dan oleh tuntunan Roh Kudus yang membuat kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Artinya ada hubungan yang sangat dekat, relasi yang sangat dekat. Kita yang tadinya bukan orang Yahudi secara lahiriah, tapi kita dibawa menjadi umat Allah yang secara rohani. Artinya kita tadi di luar jangkauan keselamatan, sekarang sudah berada dalam garis keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Maka kesempatan yang Tuhan berikan, hak istimewa yang Tuhan berikan ini menunjukkan bahwa kita sudah memiliki status di hadapan Allah. Dan harusnya kita sebagai anak makin hari makin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Bukan makin berkurang dan berkurang dan berkurang. Tentu bertumbuh di dalam Kristus menjadi dewasa itu tidaklah mudah. Perjalanan sampai tahap kesempurnaan dewasa secara rohani di dalam Kristus itu butuh proses, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dengan komitmen kita hidup baru dalam Tuhan. Sudah hidup baru, mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mulai bertumbuh dengan firman Tuhan. Tentu secara rutin. Setelah bertumbuh dalam firman Tuhan, mulai ada aksinya. Tidak hanya berhenti untuk diri sendiri. Mulai dalam komunitas, dalam persekutuan, dalam ibadah seperti ini. Baru diteruskan oleh bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Kita masuk dalam tahap yang lebih berani. Ada aksinya. Mulai ada memberitakan firman. Mulai menyaksikan. Tentu menyaksikan apa? Pengalaman kita, perjumpaan kita dengan Tuhan. Bagaimana status kita dijadikan sebagai anak. Dan kita sudah mulai dalam tahap proses pertumbuhan itu. Tentu belajar menjadi orang percaya sebagai orang Kristen itu merupakan pembelajaran seumur hidup. Tentu ada jatuh bangunnya, ya. Tetapi jangan terlalu berlarut-larut di dalam posisi jatuhnya. Bangkit, ayo bangkit.
Jangan terlena. Jangan karena minum mabuk seperti minggu yang lalu, minum anggur, manis rasanya di tenggorokan melegakan, ditambah dosisnya bukan lagi 1 gelas Pak Gembala, tapi 1 botol. Nah ini yang bahaya. Resikonya akan berdampak, merusak kesehatan, merusak komunitas, menjadi batu sandungan, boleh katakan sudah tidak dewasa lagi. Bukan berarti dilarang, tidak ada larangannya, tetapi dalam jalur sesuai dengan aturan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu hubungan kita dengan Tuhan itu bisa terikat, memiliki relasi yang sangat baik kalau kita bangun seperti hubungan seorang ayah dengan anak. Tentu ayah dan anak yang dimaksud di sini bukan seperti ketika ada disiplin dari orang tua langsung minggat dari rumah, bukan seperti itu yang dimaksud. Kata Tuhan dalam bagian firman Tuhan, anak yang kusayang, anak yang kukasihi, kutegur. Ya. Tentu kalau Tuhan tegur itu, waduh, ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, mungkin kita merasa, oh saya bebas, oh bebas saja. Tapi ketika Tuhan sudah mulai tegur, ya mulai waspada. Merasa seperti seolah-olah hidup kesepian di tengah keramaian. Ya. Kita sedang berada dalam komunitas ramai, tapi kita merasa kok garing, kok sepi, kok hambar hidupnya, kok gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, walaupun sendirian, Tuhan berikan penghiburan. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa memang ada perbedaan yang besar antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Tetapi ketika ada di dalam Kristus, semua perbedaan itu menjadi satu. Tidak ada lagi perbedaan. Kita sama-sama disebut sebagai anak. Kedewasaan rohani menunjukkan kita adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan iman kita. Maka firman Tuhan pagi ini mengajak kita supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah yang dewasa dalam iman. Tentu mengandalkan Roh Kudus untuk memimpin kita, sehingga kita dengan berani berkata, ya Aba, ya Bapa, dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup di bawah ketakutan atau perhambaan, tetapi dalam kebebasan yang ada dalam kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tentu kalau sudah mengalami status sebagai anak-anak Allah, maka mari kita jaga kebebasan kita di dalam Kristus ini. Jangan lagi kita kembali ke perhambaan rohani atau praktik-praktik yang mengarah, yang tidak mengarahkan kita kepada pertumbuhan rohani. Walaupun seolah-olah apa yang kita lakukan itu sepertinya rohani, tapi sebenarnya sudah mengarahkan kita bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi mari kita berpegang pada kemerdekaan, pada kebebasan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui Kristus. Maka tentu kita harus waspada. Waspada dalam hal apa? Terhadap segala sesuatu yang bisa menarik kita kembali dalam kehidupan lama kita, yang terus berusaha untuk bertumbuh dalam kedewasaan iman dan kedewasaan rohani. Itu tidaklah gampang, butuh proses, dan prosesnya adalah seumur hidup. Tawaran dan godaan juga yang menarik juga seumur hidup. Dunia menawarkan itu, hal-hal yang instan, yang gampang, mudah, dan itu adalah kebutuhan mendasar kita dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Tawarannya menarik, tapi ingat,
kita sedang berjalan dalam proses bertumbuh dalam iman, dalam tahap kedewasaan rohani dalam Tuhan. Mari kita waspada. Mari kita terus belajar dengan proses yang berkelanjutan. Kita dipanggil untuk bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah, dalam kasih kepada sesama, dan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Maka marilah kita punya komitmen di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah dewasa rohani, mengejar kedewasaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita bisa hidup dalam kebebasan di dalam kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus hari ini yang akan kita lakukan sebentar, itu mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mengangkat status kita dari yang tidak dewasa, didewasakan statusnya, diberikan status yang baru melalui apa pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh tubuh dan darahnya lah yang membuat kita mampu berkata, ya Aba, ya Bapa. Maka marilah kita memiliki komitmen untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang dewasa secara rohani. Mari kita minta bimbingan Roh Kudus memimpin kita dalam pertumbuhan iman kita, sehingga kita diberikan kemampuan menjalani hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Tentu kalau hidup kita memuliakan Tuhan, saya yakin itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Maka yang perlu kita takuti sebenarnya bukan yang kita lihat. Mungkin kita bisa takut kepada guru, kita bisa takut kepada pembina, kita bisa takut kepada orang tua. Tapi ada yang lebih kita takuti lagi, yaitu Tuhan yang mengawasi kita luar dan dalam. Dia tahu apa yang kita tidak pikirkan pun dia sudah tahu. Apa yang akan terjadi ke depan dia tahu. Mari bangun relasi kita dengan Tuhan, supaya masuk dalam tahap proses menuju kedewasaan rohani yang lebih lagi dan lebih lagi. Memang itu gampang untuk diucapkan, tapi prosesnya itu tidaklah gampang. Ada naik turunnya. Kadangkala ada semangat, tiba-tiba ada sesuatu mulai kendor. Tapi jangan sampai berlarut-larut dalam kemunduran, saudara. Mari bangkit, mari bergegas, kejar ketertinggalan kita. Jangan juga terlalu terjerumus. Ya, seperti tadi, sudah minum anggur, sudah coba rasanya, ingin mencoba lagi. Yang tadinya hanya lewat perjamuan kudus, lewat perjamuan persekutuan komunitas 5 orang, terus pertemuan untuk 1 orang, 1 botol 1 orang, itu kan merusak. Ya. Mari kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Menuju tahap kedewasaan rohani, itu merupakan cara yang lebih tepat untuk bertumbuh melalui apa? Salah satunya bertumbuh melalui komunitas. Komunitas apa? Komunitas di dalam kehidupan komunitas orang percaya. Saudara dan saya berada dalam komunitas rumah penjunan. Saudara dan saya akan dibentuk. Tentu targetnya, tujuannya adalah supaya menjadi bejana. Penjunan itu kan yang membuat bejana. Bejana yang siap untuk dipakai. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bejana yang siap dipakai? Kalau bejana kita bocor, kalau bejana kita mulai retak, mari tetap dalam posisi ya stabil. Jangan sampai bocor. Bolong-bolong renungannya, bolong-bolong doanya, ya. Lari dari persekutuan, lari dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi mari, ya, selagi ada waktu, kesementaraan kita itu, mari kita gunakan waktu sedemikian rupa.